Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silain, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia saat ini. Menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Tejo Edi Hurdijati. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 pada tanggal 27 Juli 2016, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman Kabinet Indonesia Maju. Tahun 2019, beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, kami persilakan untuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Prof. Ari Kunchoro, yang saya hormati Wakil Rektor 4 Dr. Muhammad Lutfi Jurdi, dan juga saya hormati Sekolah Ilmu Lingkungan Hidup Dr. Emil Budianto. Ini juga saya hormati Pak Saleh Husin. Saya terima kasih sekali diundang kemarin dan saya merasa terhormat untuk bisa bicara di sini. Saya ingin share pada Anda sekalian apa sedang dilakukan pemerintah dengan tadi judul yang sangat hebat itu, walaupun saya merasa sih biasa-biasa aja. Jadi ini staf saya menyiapkan bahan-bahan ini dan anak-anak muda dan hampir semua dari UI yang nyiapinnya. Jadi kalau bagus ya UI yang hebat, kalau jelek saya yang hebatnya. Indonesia di tengah ketidakpastian global dan itu yang terjadi sekarang ini. Kalau kita lihat perubahan landscape politik, teman-teman sekalian, next slide. Ini sekarang resiko dunia itu semakin terkoneksi akibat globalisasi. Kita merasakan sendiri perang atau ketegangan Amerika dengan China, dampaknya itu sangat luas. Dulu kita menganggap China ini seperti glodok aja begitu, sekarang tidak. 16% mungkin lebih perdagangan dunia itu dipegang oleh China. Jadi kalau ada apa-apa dengan China, kita pasti terganggu. Dan Anda lihat sekarang ini koneksinya ini semua itu berkait. Begitu ada COVID-19, dampaknya langsung global semuanya. Dan kebetulan semua negara juga kena ini kita ambil dari source dari CLSC dan sebagainya. Nah, trade itu juga terganggu. Kalau kita lihat tadi saya sudah jelaskan, trade dengan China itu juga sangat tinggi di sebelah sana. Itu yang merah. RRT itu merajai perdagangan dunia. Jadi kalau kita ada sinikal terhadap ini, kita itu menutup diri kita. Padahal ini sebenarnya kita nggak bisa. Kita harus melihat konteks dunia ini bagaimana, konteks global. Jadi saya senang dalam disnatal sempat kajian strategi UI ini tadi, Anda harus melihat global. Jadi kita tidak boleh melihat segmented, dan itu yang banyak terjadi di pemerintah. Kita melihat segmented dan banyak juga intelektual kita berpikir juga hanya segmented juga. Retail online mulai menggantikan retail offline, dan ini yang terjadi sekarang. Yaitu kita launch misalnya sekarang UMKM yang jumlah kita itu 64 juta, sekarang yang online juga 8 juta. Dan ini sekarang kita tingkatkan terus supaya bisa lebih banyak online lagi ke depannya. Ketegangan geopolitik semakin meningkat di berbagai negara. Kalau Bapak Ibu saksikan juga slide ini kalau sebelah sana dia bisa kelihatan juga semua. Itu juga terjadi karena sekarang misalnya kita lihat Amerika itu mungkin selama ini kebablasan memberikan privilege kepada Cina, atau Cina itu begitu dahsyatnya maju.
Dan itu Anda bisa lihat di sana betapa teknologinya, 5G-nya, apa saja efisiensinya, disiplinnya, itu betul-betul membuat negara itu berubah menjadi satu negara yang hebat. Terkadang kita tidak mau mengakui itu, kita selalu bicara masih slogan komunis. Komunis itu memang dia diperlukan untuk negara dia, karena kalau tidak 1,4 miliar penduduk dia itu tidak akan bisa menjadi satu. Dan itu yang kita lakukan sehingga tidak ada kritik-kritik yang tidak perlu, dan mereka hanya fokus dan pemerintah mau deliver sehingga tingkat kemiskinan yang diselesaikan di China itu sangat besar dibandingkan di berbagai negara di dunia. Perang dagang Amerika dengan FDI mempengaruhi sebagian besar dunia. Anda lihat di slide ini, next slide. Itu bagaimana tarif dari 15% ke 7,5% itu mereka 120 miliar dolar. Dia trade defisitnya hampir lebih 400 miliar dolar, satu angka yang sangat besar. Jadi sebenarnya saya kalau bicara di Amerika sama teman-teman saya bilang bikin kaya Amerika, bikin musuh itu kalian sendiri. Kalian memberikan terlalu banyak longgar yang kalian berharap supaya mereka tidak jadi komunis dan menjadi kapitalis, dia membuat kapitalis dan komunis yang dia bikin menurut ukuran dia. Nah kita juga harus cari pola kita sendiri. Kita tidak boleh serta-merta memusuhi karena kita negara independen dan hidup tadi kita. Slide yang pertama, bagaimana korelasi daripada kejadian dunia, kita harus bisa berselancar dalam keadaan itu. Nah Anda sebagai pasca sarjana dan ada di global kajian strategi ini harus juga melihat seperti itu, harus melihat luas. Saya di akademi militer di sekolah di NDU National Defense University, saya belajar mengenai kajian strategis. Jadi saya juga mengajar di siswa juga mengenai kajian strategis. Adanya COVID-19 ini semakin meningkatkan ketegangan dengan tidak berjalannya perdagangan. Semua tertegang. Tapi pada satu titik akan nanti kita lihat, dan sekarang sudah mulai terlihat, akan mencari kebersamaan. Apa itu? Mulai vaksin. Orang mulai pengen ada trade off mengenai vaksin. Karena apa? Menyangkut kemanusiaan. Dan itu sekarang mengarah. Ada vaksin G42 yang bekerja dengan Sinovac dengan Indonesia, G42. Karena hubungan dari Crown Prince Muhammad bin Zayed dengan Presiden Jokowi, mereka terus teleponan, mereka bilang mau coba bikin. Saya bilang Pak Presiden, kita harus dorong ini. Kemudian dari Sinovac juga dengan Indonesia, juga Daneka dari Inggris, ada 4 sekarang. Dan hebatnya lagi akibat ini sekarang kita mengembangkan juga vaksin merah putih. Itu juga kajian-kajian anak bangsa juga. Jadi kita harus melihat juga COVID-19 ini punya sisi tertentu yang membuat kita itu kemandirian kita menjadi baik. Efek perang dagang terrelaksasi karena COVID-19. Jadi efek perang dagang ini Anda lihat winners and losers di sini, trade diversion, Vietnam itu dapat 7,9%. Kita harus reformasi diri kita, makanya Omnibus Law itu menjadi sangat penting dalam konteks ini tadi. Karena kita bersaing global. Kita tidak boleh hanya interpret, hanya lihat ke dalam. Kita harus lihat keluar. Nah saya sedihnya kadang-kadang melihat banyak direktur kita itu hanya melihat sepotong-sepotong sudah memberikan komentar. Tadi sama Pak Rektor saya sampaikan di dalam, sama juga tadi teman-teman. Kami kan punya informasi yang paling lengkap. Jadi proses pengambilan keputusan tidak akan mungkin orang lebih baik dari kami. Ya, kalau dikerjakan dengan baik. Karena data-data informasi dan intelijen kami punya lebih baik. Sehingga proses pengambilan keputusan itu betul-betul dilakukan secara terukur. Dan apalagi dengan leadership Presiden Joko Widodo dan yang mau turun ke bawah dan mau ngecek ke bawah, itu betul-betul sangat membuat kita saja membuat keputusan. Nah juga ini industri bersaing dalam negeri Amerika, industri negara-negara berkembang, ekspor Cina jatuh, tapi sekarang dia rebound lebih cepat. Anda lihat. Begitu dia sekarang kuartal ketiga dia rebound sampai 6%. Ini kenapa? Disiplin. Ini apa? Kebersamaan. Ini apa? National interest. Jadi kita kalau tidak satu, kita malah masih ngirit ini ya memang kurang. Siapa yang bilang bikin badan? Tidak ada lah. Apa di pemerintah itu banyak orang pintar, sangat banyak orang-orang pintar dan bekerja dengan hati. Sangat banyak. Anda hanya satu informasi yang sudah memberikan komentar panjang lebar. Pada kami itu informasinya begitu lengkap dan bekerja dengan hati.
Kalau Anda lihat penurunan aktivitas berdampak pada ekonomi melambat di berbagai negara, kita lihat kemarin kita 5,32%, jatuh, sekarang kita mau naik. Mudah-mudahan kita bisa 0 atau mungkin 0,5% plus atau 0,5% negatif. Ya kalau resesi terjadi, ya bisa saja terjadi. Tapi kita siap menghadapi itu semua karena infrastruktur yang kita buat, program yang kita buat, eksekusi yang kita buat, kita feel comfortable. Bukan saya yang mengatakan saya comfortable, dalam berbagai institusi yang saya bicara, baik dengan IMF, kita kan di itu webinar dengan Kristalina, saya berikan paparan yang jelas, sebagian slide ini sama dia, sama pada World Bank 2 kali, terus kepada Fitch, pada Moody's, minggu depan kepada S&P, sampai hari ini dan kepada CLSA, kepada macam dari institusi yang kita berikan presentasi, kita juga ingin dapat feedback yang jernih. Mereka selalu mengatakan program kita itu program pemerintah Indonesia, program yang sangat komprehensif, maybe to some extent the best among emerging market. Jadi sebenarnya eksekusi kita ini yang paling penting. Program itu sudah begitu bagus disusunnya. Dengan COVID-19 ini itu sudah dibuat program. Saya kira kerja keras teman-teman, adik-adik saya itu yang anak muda di kantor saya di ikut terlibat langsung. Kita menyiapkan hampir 700 triliun untuk stimulus. Jadi ada dua program teman-teman sekalian yang ada dari APBN, ada dari stimulus, dan ada dari juga domestic investor dan juga ada foreign direct investment. Dan ini engine ini, 4 engine ini harus kita dorong untuk bisa jalan bersama-sama. Dan itu kita lakukan sekarang. Dan saya ingin katakan sama Anda, itu yang Presiden hampir tiap hari itu cek detail. Dan apakah terjadi? Ya tidak. Saya ingin juga Anda leadership, ini penting. Anda saya kira sudah senior semua. Leadership itu Anda jangan membuat sakit dirimu dengan membuat aturan-aturan atau membuat jarak dengan anak buahmu. Mungkin karena latar belakang saya di Kopassus selama 21 tahun, saya dengan anak buah saya itu duduk, tidur, makan sama-sama dalam daerah operasi militer. Jadi saya rasakan, saya bisa merasakan feelingnya, dan itu yang saya lihat ada sama Presiden Joko Widodo. Dia ngecek tiba-tiba, Pak Luhut datang kemarin dulu, cek dulu, ini bagaimana mengenai dana untuk UMKM, sampai di mana? Kok saya lihat, dengerin Pak, kemarin Pak Luhut saya lihat di Solo, di Solo itu orang antri untuk mendaftarkan tadi bansos produktif. Kenapa gitu? Saya tidak mau sampai antri. Ada yang salah programnya. Anda berlayarnya seorang presiden mengatakan gitu. Saya lihat di Bandung, kok sampai antri sampai 2 km dan seterusnya. Itu daily yang presiden cek ke bawah. Dan Anda kita sebagai pemimpin harus melakukan itu. Jangan kita ingin jadi pemimpin itu supaya disanjung-sanjung. Tidak, Pak. Be yourself. Saya kira be yourself. Kalau Anda menjadi pemimpin yang baik, Anda kan bisa jauh lebih muda dari saya 23 tahun. Be yourself. Yang membuat kau penting gak penting itu kan karena sikap kau, bukan jabatanmu. Ini kesehatan, perlindungan sosial, insentif, UMKM, pembiayaan koperasi, sektor PMK sendiri semua sudah kita bagi. Sudah kita bagi sedemikian, tinggal eksekusinya. Bagaimana di kesehatan? Mungkin Anda tanya kenapa Presiden mau kemarin? Karena kurang terintegrasi. Sekarang pekerjaan itu betul-betul makin terintegrasi. Saya harus akui. Karena tiap hari dicek, dan kami sekarang webinar tiap hari, dan webinar ini merubah Indonesia jauh lebih efisien, jauh lebih cepat mengambil keputusan karena nggak perlu jalan-jalan, langsung aja sambungkan atau webinar gini dulu jam 3 saya bisa 7 kali webinar 1 kali 7 kali, dan itu proses pengambilan keputusan semua. Ini tadi pembiayaan korporasi, sektor Pemda, dan semua ini sekarang berjalan. Ada dan yang beberapa masih tersendat, itu yang kita kerja. Misalnya tadi UMKM, Presiden tanya lagi. Lalu saya dengar ada di sini 5 miliar rupiah kredit dari pengusaha gini belum jalan. Pak, kejadian Pak. Saya panggil. Jadi ini ada barang begini, kenapa kau punya barang belum jalan? Cek lagi Pak, ini yang penting langsung ke bawah sekali-sekali melihat itu.
Program jaring pengaman sosial tidak hanya menargetkan masyarakat dengan penghasilan 40% ke bawah, ini sekarang dijalankan. Yang dicek anak muda, semua itulah sebabnya sembako kita rubah menjadi cash transfer. Kenapa? Setelah kita lihat ke bawah sendiri, ternyata ada masalah dengan memberikan sembako tadi. Itu karena cek tadi. Jadi kita ingin Presiden mau dan sasaran itu sampai kepada orangnya. Jadi by name, by address itu bukan barang, karena barang ini bisa dimanipulasi. Kasih dia cash, biar dia belanja sendiri, dia tahu apa yang dibutuhkan. Sesederhana ini. Kita menanjak pada masalah COVID ini yang menjadi isu sebenarnya. COVID-19 ini jujur waktu awal-awal kita tuh terus terang Maret April itu agak grogi juga. Saya harus katakan itu. Karena orang desakan mau lockdown apa tadi Pak Rektor juga kita bincang. Itu proses itu. Tapi kami menyarankan kepada Presiden, Pak, kita tenang dulu Pak, ini barang baru nih, kita mau tahu ini shadow boxing, ini musuh yang bagaimana, kita nggak tahu, kita lihat. Kita coba kaji, lihat semua, akhirnya sepakat, jangan lockdown. Padahal di luar ada yang sok, maaf ya, masuk pinter ya, ada yang kasih, padahal informasinya cuma satu, kita kan dengar semua. Begitu kita terapkan PSBB, India lockdown, mana lagi lockdown, bang, ekonominya jeblok. Nah sekarang orang menguji kita tidak melakukan lockdown itu. Jadi satu contoh yang mau saya berikan sama Anda, dan kita lihat sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan 30 rata-rata hampir 30.000 orang per hari. Dan kalau kita lihat itu case-nya sekarang makin lama makin menurun. Jadi jumlah naik, infected-nya juga makin lama juga makin menurun. Rate-nya juga naik hampir 66% yang di ujung sana. Kemudian kalau kita lihat juga tadi mengenai tingkat kematian juga menurun dan tingkat kesembuhan juga naik. Yang saya tadinya takut waktu kita pertama buka Bali dan Banyuwangi, kalau tidak disiplin saya pergi ke Banyuwangi dan Bali, nanti setelah ada tulis dibuka dia akan naik ke atas. Tapi kita bersyukur ternyata sekarang malah menurun. Jadi hal semacam kita lihat. Oleh karena itu kita mulai berani. Jadi kalau bahasa militer yang saya bilang bertahap, bertingkat dan berlanjut. Kita tidak mau langsung taksir. Jadi kita lihat pelan-pelan. Dan itu sekarang yang sedang jalan. Kasus nasional di angka 132.000 dan kalau Anda lihat sekarang tinggal sebenarnya hanya 2 provinsi, 3 provinsi yang mungkin yang masih agak lumayan parah. Di bawah 50% apa namanya kesembuhan yang Sumatera Utara dan juga Aceh. Tinggal itu Pak. Dan sekarang kita coba kemarin saya telepon gubernurnya, saya bilang belum punya barang yang orang kampung kita ini saya bilang, kok tinggal orang Batak aja, orang Medan aja yang nggak paten gitu. Coba saya mau gini, jadi memang kontak langsung pada bicara langsung pada dia, tanyakan dia, berikan support dia, berikan dari dukungan, itu akan menyelesaikan masalah. Seperti Presiden pergi ke mana ke Surabaya, sekarang Surabaya bagus. Kemudian Anda lihat tingkat kesehatan nasional juga membaik. Sekarang ini hampir rata-rata di 60% di atas, 65,6%. Kemudian Indonesia telah mengambil pendekatan terdesentralisasi. Saya kira ini kita desentralisasi tidak bisa orang banyak waktu itu nyerang. Indonesia di lockdown, bagaimana Indonesia mau lockdown? Kita adalah largest security country on earth. Ada mau lockdown, bubar lah semua. Jadi tidak pahaman kadang-kadang mengenai demografi, tidak pahaman kembali mengenai negara kepulauan terbesar, itu bisa membuat Anda membuat satu keputusan yang salah. Anda banyak pejabat daerah juga di sini saya lihat, dalam proses pengambilan keputusan di kantormu, dimanapun Anda berada, dapatkan data itu dengan benar, baru Anda bisa analisa bahwa cara bertindakmu untuk rugi cara bertindak itu, kemudian putuskan mana yang terbaik buat negerimu. 19 saat ini saya kira sudah sangat baik. Kemudian saya paparkan ke IMF, World Bank, dan juga kepada rating internasional. Ini akan dilakukan sekarang. Waktu bulan Maret April, yang upaya kesehatan ini 65 laboratorium segala macam itu tidak tersedia Pak. Kita bingung, kita terus terang aja panik. Semua datang ngomong macam-macam. Sekarang, we are happy. Kita confidence dengan ini. Kita juga confidence dengan pendanaan. Semua ada tempat. Malah sekarang Presiden merintahkan semua APBN, semua juga dengan APBN dengan stimulus belanja dalam negeri. Sekarang alat kesehatan juga sudah siap, preventif, promotif juga semua jalan. Nah kita untuk mendorong investasi ini Bapak Ibu sekalian, ini Omnibus Law saya sudah singgung tadi menjadi sangat penting.
dan cipta lapangan kerja dan taxation ini sekarang kita kerjakan. Dan prosesnya ini kita berdoa mudah-mudahan itu bisa jadi akhir bulan ini atau paling lambat mungkin awal bulan depan. Omnibus Law ini menceritakan ada penyerahan perizinan, secara investasi pemerintah, semua kami permudah. Presiden diceritakan buat permudah, buat untuk gampang diangkat. Apa benchmark saja pada negara-negara sekitarnya. Kita bukan arah yang baru. Apa yang di Vietnam, apa yang di Singapura, apa yang di Malaysia, apa yang di Thailand. Masa kita nggak bisa kompetitif? Kita jangan marah sendiri, membuat aturan sendiri. Kita happy dengan aturan, tapi nggak bisa jalan untuk apa? Nah, kita benchmark itu dan ketemulah. Tadi kita adjust ini sana sini untuk memudahkan kita. Orang investasi di Indonesia, dipikir sembarang buka ada yang kritik, misalnya ada investment dari Tiongkok. Dan kita ada rule of thumb untuk investasi. Dan saya waktu bertemu dengan Prime Minister Li Keqiang, saya sampaikan, Prime Minister Ipame, saya dengan humble bilang sama beliau, ada 5 rule of thumb untuk investasi di negeri kami ini. Yang pertama saya bilang harus ramah lingkungan. Semua teknologi harus teknologi first class. Kita nggak mau teknologi kelas 2 ya, karena pengalaman mereka di mana tuh di Afrika dan di Latin Amerika dilakukan itu. Mereka di mana kita bilang enggak. Ini bangsa di stop dalam bukan banana republic, this is a great country. Terus saya bilang kedua, mendidik tenaga kerja lokal. Kenapa? Ini yang dari Jakarta kritik-kritik kalau dia pergi di mana di Sulawesi di tengah-tengah daerah sana, di Papua, di Halmahera Tengah itu pendidikan. Nanti kalau tanya di Google itu dia bilang siap 77 bapak gitu. Kalau tanya anak kalian siap anak malam bapak gitu. Karena matematik gurunya aja tidak ada. Nah itu yang terjadi. Jadi kita tidak ada. Nanti saya akan datang slide dari Dekan Fakultas Teknik UI bagaimana kita juga kekurangan orang-orang dari bidang teknologi. Kita harus melakukan nilai tambah. PDPD. Kami tidak mau hanya ekspor raw material kami saja, yang kami tidak menikmati rakyat Indonesia nilai tambahnya. Dan terakhir saya katakan kita harus lakukan B2B supaya apa? Supaya dari GDP kita tidak lebih dari 30% waktu itu. Kan kita lakukan B2B, saya kira tadi ini B scheme-nya ini yang bawah itu yang kita pilih. Kita tidak mau yang atas itu. Kenapa? Yang atas itu menentukan hanya negara dia. Kalau B2B itu yang untuk apa namanya private sector dan kalau bermasalah private sector bukan pemerintah yang bermasalah. Jadi pemerintah bisa membuat policy untuk take down untuk apa saja di bawahnya. Dan sekarang kami perlu melakukan itu. Dan kita harus berani mengatakan itu dengan cara-cara yang baik. Dan mereka menerima dan itu dalam BRI apa namanya itu? BRI singkatannya apa? Belt and Road Initiative itu jadi dipakai acuan sekarang. Dan saya bilang nggak bisa. Saya bilang sama teman-teman saya itu nggak bisa. Kamu cannot dictate Indonesia. This is the way we do it. Dan mereka dulu. Yang saya contoh ini, kenapa saya sampaikan hilirisasi? Kan yang strategikal itu akan membuat Indonesia berubah kepada Prof. Ari dan beliau teman. Saya sudah bicara soal ini. Yang banyak orang mengkritik. Dia pikir baru mau. Ini sudah jalan Bapak. Sudah nanti akan saya sampaikan angkanya berapa ekspor kita. Ini development of smelter and refinery, investor, investment, workers, location. Ini semua sudah jalan. Ada 63 proyek, sudah selesai 39 proyek, construction 15 proyek, dan plan ada 9 proyek. Dan ini sekarang kita masih turun ke bawah. Kemudian kalau Anda lihat kekayaan kita, kayak kita ini mau kaya sekali. Ini tadi Indonesia. Kelihatan juga Australia besar, tapi Australia tengah-tengah benua. Sehingga kos transportasi dia lebih tinggi. At the end, semua kan bicara pada cost. Kita sekarang ini mengarah pada lithium baterai, salah satu dari mimpi kami. Kami tadinya berharap end of 2023 kita sudah punya produksi, tapi COVID mungkin tertunda ke 2024. Tapi untuk kita akan masuk nanti kepada NMC 811 yang paling bagus. Itu teknologi yang terakhir sekarang, terbaru. Itu yang lebih efisien, lebih jauh, lebih tahan dan sebagainya. Kenapa? Research kita paling banyak. Ya, nikel research orang kita paling banyak. Semua kita tadinya pengen ekspor raw material. Saya banyak diserang. Mau membutuhkan Cina. Anda tahu nggak ekspor raw materialnya di 98% itu ke Cina. Kita ban dia nangis Bombay. Saya bilang kalau kamu datang ke Indonesia, invest di Indonesia.
dengan syarat 5 tadi. Dan itu sekarang yang terjadi. Industri nikel ini yang selama ini kita yang kiri biji nikel aja. Sekarang kita sudah mulai expanding. Baru kemarin kita rapatkan expanding sudah masuk dan kita akan masuk ujung sana sampai baterai tadi. Dan CATL, LG dari Korea akan masuk situ. Kemarin Hyundai datang ke kami itu juga akan masuk untuk mobil listriknya dan juga untuk lithium baterainya. Ini sebagai contoh, Anda bisa lihat bisa 10 kali lipat lebih nilai tambah yang dibuat dari mulai nikel ore sampai kepada stainless steel slab ini. Ini baru satu turunan, kita berbicara turunan yang lain. Kemudian investasi hilirisasi nikel, boksit, potensi mega PLTA ini. Pak, kalau kita lola dengan baik dalam 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan pemain global. Jadi we are preparing ini bukan untuk sekarang, for the next generation. Makanya si Seto, ini anak buah saya dari UI ini yang merancang ini semua. Jadi sekarang di nikel boksit di Bintan, PLTA itu sekarang untuk hydropower. Orang butuh green energy dengan untuk energy smelter green produk. Kita punya itu hampir 33 ribu megawatt. Indonesia sebelumnya hanya sebelah kiri Pak, ekspor raw material aja. Sekarang ini kita sudah masuk ke Paling. Ini yang di bawah kotak merah. Dan mimpi kita akan masuk di sana, yang kanan itu kita supaya pemain global masuk dalam disebut global supply chain. UI, saya mohon nanti dengan kajian strategi ini Pak Rektor, tadi Pak, tolong buat kajian juga lebih. Ini kan saya nyampaikan data yang mungkin Anda akan bisa lebih bekerja dengan kami untuk membuat satu nanti kerangka yang lebih tajam dari sini. Efek dari fokus investasi sudah mulai tercatat. Sekarang kita lihat ekspor kita ini terus meningkat dari 2018 karena sudah mulai produksi sampai sekarang 2020. Anda bayangkan kita bandingkan antara mobil dengan ekspor iron and steel. Slide berikut ini ekspor iron and steel melebihi ekspor kendaraan pada 2020. 2020 ini sekarang sudah melebihi. Itu sudah melebihi. Sudah 3,8 miliar dolar. Tahun ini kita akan 10 miliar dolar. Mobil paling 5, 6 atau maksimum 7 miliar dolar. Terjadi shifting sekarang Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan data yang kami terima ketersediaan kebutuhan lulus S1 dan D3 teknik. Ini kami minta dari Profesor dari Dr. Henry. Jadi kalau ada orang teriak-teriak banyak orang nganggur, iya tapi lapangan kerjanya nggak cocok. Kita makanya bikin politeknik sekarang di Morowali, kita bikin politeknik di BDB, kita bikin politeknik di Konawe Utara. Itu tujuannya apa? Ya supaya mendidik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya kita ambillah profesor dari TB, dari UI, dari mana lagi itu UGM untuk mengajar di sana. Udah diajar, ini contoh, ini true story, saya ceritakan kepada Anda. Di demo lagi Menteri Pendidikan datang ke sana. Kenapa di demo? Dia bilang kenapa orang lokal nggak ada yang bisa masuk? Harus datangnya dari Makassar, dari Manado. Ya tadi yang saya katakan 7 kali 7, 77. Akhirnya kita perbaiki SMA-nya, kita perbaiki SMP-nya, dan kita bicara sama gubernur, sama bupati, tugas Anda apa ini? Ayo kita bantu dari pusat, kita deploy Profesor Yohanes ke sana, Surya, UI juga ya, untuk membantu kita. Bapak Ibu, ini pekerjaan masif yang dulu kita tidak pernah terbayangkan bahwa ini terjadi. Sekarang kita kerjain, ini datanya. Jadi kalau mau ribut, lihat dulu data sebelum bicara. Bagaimana kita nggak ada, sangat kurang. Sekarang saya mau lari bagian terakhir pada ekonomi hijau. Ini saya kira penting karena kita ini super power dalam ekonomi hijau. 75-80% karbon di dunia itu ada di kita. Ini sekarang Ibu Nani diikuti saya itu dari TB ya, dari TB juga sih. Tapi Pak Lambok bilang TB itu cabang dari UI. Jadi mangrove ini sekarang kita perbaiki ini, ya kita perbaiki supaya tadi karbon kredit itu kita dapat. Dan ini sekarang kita mulai jual, orang tidak pernah pikir. Sekarang saya ngomong
Kalau di luar saya juga, I think we're going to cut out mangrove gitu. Ya biar aja kalian juga, masa kalian enak-enak aja menikmati mangrove kami. Semua pantai itu mangrove semua ya. Sekarang kita bikin berapa ribu hektar kita mau taruh coba di tahun ini, Bu hektar. 1.000 ya, 2.000. 33.000 hektar. Langsung danain, karena program sudah siap. Tadinya kerja dengan United Marine Alat. Kita punya lebih 30 spesies ya. 120 spesies. Itu United Amerika itu cuma satu spesies saja dia bangganya cerita ke presiden. Begitu presiden bilang kita ada 120 spesies, kita bikin kerjasama. Bu Nani yang kerjasama dengan mereka. Sekarang itu sedang dikerjasamakan. Implementasi karbon kredit di dunia ini sekarang dikerjakan. Yang kerjakan tadi Bu Nani, Seto, anak UI dan MTB. Mereka kerjain. Tidak ribut-ribut Pak. Kerjaan ini juga saya minta UI nanti kalau bisa terlibat dalam konteks ini. Itu ada 6,8 juta ton yang bisa di-trading. Kita harus tahu ini akan billion of dollar aset atau kita yang bisa kita trading dengan memelihara. Saya ulang, dengan memelihara tadi mangrove, kemudian hutan, kemudian tadi peatland, tadi dengan memelihara tadi laut itu coral reef, dengan memelihara seaweed, itu aja. Memelihara, jangan kita hancurkan. Itu akan kita menerima miliaran dolar per tahun. Kemudian penanganan sampah laut, sekarang kita laksanakan di strategi rencana aksi nasional ini sekarang di bawah Bu Nani jalan semua ini. Kemudian penerapan ekonomi sirkular, saya minta UI juga bisa terlibat lebih banyak lagi di sini. 40% tidak daur ulang, dan sekarang kita dorong pembangunan waste to energy yang banyak orang bilang ini mahal. Ya kebersihan itu memang mahal, itu cost yang harus kita bayar. Kemudian juga ada food estate sekarang oleh Presiden, kita harus dalam keadaan darurat harus siap, ada di Kalteng dibuat. Di Kalteng itu ada sekarang sudah tersedia hampir 1 juta hektar, sudah mulai dikerjakan dan ada pembangkang hasil hutan 32.000 hektar sekarang dikerjakan. Ini anak muda yang kerjakan, menghitung semua. Bagaimana nih? Apa yang cocok di sana? Berapa investasinya? Pemerintah membangun infrastrukturnya karena itu undang-undang. Ini sekarang sedang dikerjain Pak. Akibat COVID-19, karena kita rasakan waktu kita tidak bisa impor dari India di lockdown, kita harus punya sendiri. Kemudian mengakhiri ini saya ingin sampaikan, tadi saya kira saya sudah sampaikan latar belakang perubahan landscape geopolitik, ketegangan antara negara-negara besar, COVID-19, kemudian ekonomi Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam yang sangat fluktuatif dan kita tidak mau itu. Kita mau sekarang harus bisa value added itu. Dan ketiga, meskipun terjadi peningkatan iklim investasi, masih terdapat ruang besar untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan ini sekarang kita lakukan semua. Nah, strategi kita saya kira itu bagaimana kita melandaikan kurva pandemi ini. Jadi sekarang perlahan, sekarang Satgas ini kita mulai dekatkan dengan Kementerian Kesehatan sehingga tugas pokok fungsi dari kesehatan itu hidup. Kalau kemarin itu karena keadaan temporary ada Satgas, tapi gradually itu harus kembali fungsi tugas itu kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian menentukan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif, kita ini bebas aktif, tidak akan pernah ada satu negara pun yang bisa dikte kita. Mendorong omnibus law ini supaya selesai dan fokus investasi terhadap area prioritas yaitu hilirisasi. Kemudian memperhatikan agar investasi berbasis yang berkelanjutan. Ini kita buat. Targetnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengontrol current account deficit kita. Saya kira current account deficit kita kalau terus investasi ekspor kita meningkat dari hilirisasi, kita tidak akan ada masalah mengenai current account deficit kita pada tahun 2024. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Ini saya kira sumbangan saya mudah-mudahan memperkaya saudara-saudara sekalian di kajian strategi ini. Dan saya ingin titip satu kali lagi, bekerjalah dengan hati. Jangan cepat berprasangka. Jangan cepat berprasangka. Sebelum Anda memberikan komentar karena ada lulusan dari UI, karena Anda adalah ilmuwan dari UI, kumpulkanlah data itu dengan baik. Dengan data yang ada, Anda bisa memberikan komentar. Karena itu saya kira membuat kedewasaan kepada institusi ini. Karena institusi ini
saya kira hebat, yang terbaik di Indonesia menurut internasional. Jadi UI saya kira dengan nama besarnya itu harus betul-betul bisa. Dan saya bangga keluarga saya juga banyak dari UI, istri saya juga dari UI. Jadi adik saya juga dosen pasca sarjana di UI. Apalagi adik saya banyak sekali dari UI. Ya, istri saya tadi saya bilang dulu juga dia harus milih. Ini juga Anda harus pilih. Istri saya dulu harus melanjutkan ambil doktornya di Belanda, di Denmark. Tapi dia harus milih. Jadi dia milih, saya bilang kamu mau pilih ngurusin anak-anak kita atau pergi sekolah. Ya, serius. Jadi Anda saya contoh. Tapi akhirnya istri saya bilang enggak, akhirnya setelah lihat dia karena tantenya adalah profesor di fisik, terus ya dia memutuskan enggak, saya ngurus anak-anak dia. Itu pengorbanan. Dan ya dia tidak jadi profesor seperti tantenya, tadi mimpinya dia tidak menyelesaikan doktornya. Tapi saya bilang kalau lebih dari doktor lah. Jadi saya katakan Rocky itu punya kali bagus sama dengan Seto. Seto ini juga kalau diri kalau buka kamu itu biar kelihatan dengan Pak Rektor. Nah, ini tulisan balik kanan kamu. Nah, ini yang bantu saya yang membuat banyak pekerjaan saya itu mudah, sangat mudah. Ada juga Jona, UI juga, kan Om Jon. Ada Hernando di sini, ada Hernando hadir. Oh ini Hernando, ini juga ada dari tapi saya dari TV. Kemudian ada Ibu Ibu Nani, ini juga dari TV, tapi juga yang ada di UI. Ada juga ada Eski juga ini dari UI juga ini yang bantu saya dalam bidang. Jadi sebenarnya itu ada sukunya satu, yaitu yang dulu itu membangun fakultas bidang studi ilmu perundangan ini Pak Lambo. Ya. Jadi mereka ini kerja. Jadi kalau saya tidak mau kerja melanggar aturan, walaupun saya cepat, tapi saya selalu tanya Lambo. Hanya emang Lambo ini satu aja. Dulu itu paraf saya masih ada di situ, Pak itu Kepres nomor sekian, undangan nomor sekian. Jadi Anda jangan bohong, ini ada saya. Dan sayangnya dari UI ya, bukan dari militer. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya berikan itu punya tambahan pada pemahaman Anda sekalian. Ada kurang lebih saya minta maaf dan saya siap kapan saja Anda mengkritik, masukan apa segala pun namanya, saya siap. Dan kita juga akan membutuhkan itu untuk memperkaya apa yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya sampaikan tentu di belum lengkap semua, tapi saya sampaikan kepada Anda bahwa pemerintah itu sangat care dan paham sekali masalah dan sangat care untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA dan juga Bapak Dirut PT Komnet untuk mendampingi proses penandatanganan prasasti. Dan Global Universitas Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Siap sudah Pak?